Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Nur Sofia Hidayat dari kelas 12 IPS 2, absen 29. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Pengertian perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan selanjutnya ini adalah contoh perubahan sosial. Pada zaman dulu, orang-orang berkomunikasi dengan surat. Sedangkan zaman sekarang orang-orang berkomunikasi dengan ponsel. Lebih canggih kan? Dan contoh lainnya, seperti zaman dulu orang-orang melakukan barter, pertukaran barang. Dan zaman sekarang orang-orang sudah menggunakan uang. Selanjutnya adalah karakteristik perubahan sosial. Karakteristik perubahan sosial itu apa aja sih? 1. Terjadi di mana-mana. 2. Berkelanjutan. 3. Imitatif. 4. Disorganisasi sementara. 5. Hubungan kausalitas. 6. Penggolongan watak yang meliputi proses sosial, perusahaan struktural, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, adanya perubahan pada lembaga sosial. Yang selanjutnya adalah pandangan para tokoh tentang perubahan sosial. Menurut William F. Osborne, perubahan sosial adalah lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Dan yang kedua adalah menurut Kingsley Davis, perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang ketiga menurut Sero Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan sosial ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Dan yang keempat, menurut Samuel Kuning, merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Selanjutnya menurut Parsudi Suparian, perubahan sosial adalah wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, termasuk di dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Selanjutnya adalah menurut Hansgard dan C. Wright Mills, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Dan yang terakhir adalah menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, perubahan sosial itu adalah suatu hal yang tetap dan selalu ada dalam alam semesta. Masyarakat generasi baru tidak mungkin meniru atau mengambil alih kebudayaan generasi sebelumnya. Generasi baru pasti selalu menginginkan perubahan. Dan yang selanjutnya adalah teori utama pola perubahan sosial. Yang pertama, ada teori evolusi. Teori evolusi itu adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat untuk waktu lama di dalam sistem masyarakat, perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial di dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Teori evolusi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori evolusi unilinear. Maksudnya adalah manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana
menjadi tahapan yang lebih kompleks. Dan yang kedua adalah teori evolusi universal. Maksudnya adalah perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, teori evolusi multilinear. Maksudnya adalah perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya ada teori fungsionalis. Teori fungsionalis ini adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku, yang dirasakan oleh semua masyarakat. Sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan perubahan, tetapi jika lebih banyak yang menginginkan perubahan, biasanya perubahan akan terjadi. Tetapi apabila kelompok minoritas atau kelompok kecil yang menginginkan perubahan, maka perubahan sulit terjadi. Jadi yang mendominasi perubahan akan terjadi adalah kelompok yang besar, bukan minoritas. Yang ketiga adalah teori konflik. Teori konflik merupakan perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas yang tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Berdasarkan teori ini, jika memang perubahan yang dikehendaki berhasil tercapai, maka akhirnya masyarakat yang terbentuk akan hidup tanpa pembagian kelas, jadi terbentuk sama rata. Dan selanjutnya adalah teori siklus. Teori siklus ini adalah perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya perubahan zaman merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Selanjutnya adalah teori modern mengenai perubahan sosial. Yang tadi kan teori utama mengenai perubahan sosial. Sekarang teori modern. Teori modern itu ada teori modernisasi. Negara terbelakang memiliki banyak kekurangan sehingga harus menanggulangi kekurangan yang dimiliki untuk mencapai tahap tinggal landas atau take off. Perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang. Dalam masa transisi, sebuah negara akan mengalami revolusi demografi dengan ciri menurunnya angka kematian dan kelahiran, menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga, terbukanya sistem stratifikasi, peralihan dari struktur feodal ke birokrasi, menurunnya pengaruh agama, beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal, munculnya kebudayaan massa, dan munculnya ekonomi pasar, industrialisasi, dan kapitalisme. Yang kedua adalah teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini adalah ketergantungan secara ekonomi antara negara-negara di dunia ketiga dan negara-negara industri. Negara-negara dunia ketiga membutuhkan pinjaman dan investasi dari negara-negara industri. Saat negara industri berkembang, negara dunia ketiga semakin terbelakang dengan arus kolonialisme dan kapitalisme. Relasi yang tidak sehat antara negara dunia ketiga dan negara industri akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga. Dan yang ketiga adalah teori sistem dunia. Teori sistem dunia ini merujuk pada perekonomian kapitalis dunia tersusun atas 3 jenjang, yaitu negara inti, negara semi-periferi, dan negara periferi. Negara inti adalah negara Eropa Barat, negara semi-periferi adalah negara di Eropa Selatan, dan negara periferi adalah negara di kawasan Asia dan Afrika.
Kemampuan yang dimiliki negara inti menyebabkan negara inti menguasai sistem dunia. Negara inti mampu memanfaatkan sumber daya dari negara semi-periferi dan negara periferi yang berakibatkan lebarnya jurang perbedaan antara negara inti dan negara periferi. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini adalah ada 4. Yang satu itu perubahan progres dan regres, merupakan perubahan sosial yang berdasarkan arah perkembangan. Sedangkan berdasarkan pengaruh itu adalah ada perubahan kecil dan besar. Berdasarkan waktu itu ada perubahan cepat atau revolusi, atau perubahan lambat atau evolusi. Dan yang keempat adalah perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Ada perubahan yang dikehendaki dan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Kita bahas perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan dulu. Ada 2, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres itu perubahan sosial menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi dan lain-lain. Yang kedua adalah perubahan regres. Perubahan regres ini tentunya kebalikan dari perubahan progres. Suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan dapat merusak sarana infrastruktur masyarakat, menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkotika dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh ini ada 2 juga, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Perubahan sosial kecil tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Salah satu contohnya adalah perubahan mode pakaian. Dan yang kedua adalah perubahan besar. Perubahan besar ini menyangkut masyarakat secara luas, membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya, pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Selanjutnya adalah perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu juga ada 2, yaitu perubahan cepat atau revolusi dan perubahan lambat atau evolusi. Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Contohnya yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu, pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Syarat terjadinya evolusi harus ada tujuan konkret yang tercapai, artinya tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tertentu. Dan yang kedua adalah perubahan lambat atau evolusi. Perubahan evolusi membutuhkan waktu lama untuk terjadi karena harus melalui tahap-tahapan dari sederhana menjadi maju. Contohnya yang terjadi pada suku Anak Dalam atau suku Kubu di Jambi. Mereka sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada, tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dan mengizinkan banyak relawan dan meneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Meski demikian, sampai hari ini mereka masih mematuhi hukum adatnya. Selanjutnya adalah perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat ini ada 2. Ada perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ini adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya, diputuskannya kebijakan desentralisasi yang menggantikan keputusan sentralisasi. Dan yang kedua adalah perubahan tidak dikehendaki.
Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contohnya, relokasi seluruh masyarakat suku Anak Dalam di Jambi dan Riau karena kebakaran hutan Sumatera yang diakibatkan oleh penggundulan hutan dan pembakaran hutan dilakukan secara sengaja. Berikutnya adalah faktor pendorong perubahan sosial. Ada faktor internal dan eksternal. Internal adalah faktor yang berasal dari dalam, seperti penemuan baru, bertambah dan berkurangnya penduduk, konflik dalam masyarakat, dan adanya revolusi. Sedangkan faktor pendorong perubahan sosial yang berasal dari luar atau eksternal itu adalah seperti lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial itu adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau vested interest, dan rasa takut yang akan terjadinya kegoyaan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan, dan nilai pasrah. Berikut ini adalah contoh artikel perubahan sosial akibat pandemi COVID-19. Pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih jauh, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Akan tetapi, dalam konteks merebaknya pandemi COVID-19, perlu diketahui bahwa apakah perubahan yang terjadi dalam masyarakat bersifat total sehingga menghasilkan sistem sosial yang baru, atau yang terjadi hanyalah proses negosiasi ulang di dalam sistem sosial sehingga akan tercipta titik keseimbangan yang baru. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang telah ada menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Seorang pemikir dan ahli sejarah, Yuval Noah Harari, dalam tulisan artikelnya yang berjudul The World After Coronavirus, yang dimuat Financial Times tanggal 20 bulan 3 tahun 2020, menyatakan bahwa badai pasti berlalu, manusia mampu bertahan. Namun, dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu, ini bukan persoalan yang sederhana.
Sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Kedepan masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Munculnya tatanan aturan yang baru tersebut kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul, dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan physical distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Dalam konteks ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra-pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Selanjutnya, perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, diketahui bahwa sekitar 72% responden yang selalu atau teratur menjaga jarak fisik dalam seminggu terakhir. Sebanyak 80,20% responden menyatakan mereka sering atau selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. 82,52% responden selalu menghindari transportasi umum, termasuk transportasi online. Dan sebanyak 42% responden mengaku mengalami peningkatan aktivitas belanja online selama COVID-19. Dalam perkembangannya, merespon situasi krisis akibat COVID-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut dengan kenormalan baru atau new normal. Tentu, berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kenormalan baru harus diakui, kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, penerapan normal baru tidak akan berjalan dengan maksimal bila tidak disertai kedisiplinan tinggi oleh masyarakat, apalagi data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi. Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasi secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal baru dalam aktivitas sosial mereka. Masyarakat perlu dibiasakan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, sebab pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Begitu juga hidup dengan kenormalan baru bisa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang. Nah, kali ini saya akan menganalisis teori utama, teori modern, bentuk-bentuk perubahan sosial, serta faktor yang terjadi dalam artikel yang sudah saya bacakan tadi. Menurut saya, teori utama
yang ada dalam artikel ini ada teori evolusi multilinear. Teori evolusi multilinear itu perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya pandemi ini, banyak cara yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan orang di seluruh dunia untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Yang kedua adalah teori fungsionalis. Dalam era pandemi ini, masyarakat sering merasa tidak puas terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku. Apalagi hal ini dirasakan oleh masyarakat minoritas. Teori fungsionalis ini, jika ada yang lebih banyak yang menginginkan perubahan, biasanya perubahan akan terjadi. Tetapi bila ada kelompok minoritas yang saya sebutkan tadi, kelompok kecil yang menginginkan perubahan, maka perubahan itu sulit terjadi. Yang selanjutnya adalah teori siklus. Perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar, artinya perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Pandemi COVID-19 ini pasti tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Makanya saya berpikir ini termasuk adalah teori siklus. Dan selanjutnya adalah ada teori modern. Teori modern menurut saya dalam artikel ini termasuk adalah teori modernisasi. Dalam masa transisi, sebuah negara akan mengalami revolusi demografi. Dengan ciri yang ada di artikel ini, seperti meningkatnya angka kematian dan kelahiran. Banyak orang yang meninggal karena COVID-19 dan munculnya kebudayaan massa seperti penggunaan TikTok yang sedang marak, itu juga yang lainnya, penggunaan sosial media semakin meningkat. Munculnya ekonomi pasar seperti belanja online, industrialisasi itu semakin meningkat. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Menurut saya, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan itu kan ada progres dan perubahan regres. Perubahan progres berdasarkan artikel ini adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Jadi meskipun pandemi ini merugikan, tetapi masih ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi produsen, penjual yang menjual berbagai makanan atau barang-barang yang untuk dikonsumsi masyarakat. Pasti pandemi ini juga menuju ke arah kemunduran, yaitu perubahan regres, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan besar, itu berdasarkan pengaruh. Perubahan yang terjadi pada pandemi ini adalah perubahan yang sangat besar yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah perubahan cepat atau revolusi. Bisa juga disebut perubahan lambat atau evolusi karena pandemi ini berlangsung sangat lama dan semoga cepat berlalu. Juga melalui tahap-tahap dari sederhana menjadi maju.
Yang selanjutnya, perubahan tidak dikehendaki. Perubahan ini berdasarkan sudut pandang masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Jadi, perubahan sosial ini atau pandemi COVID-19 ini tidak dikehendaki oleh siapapun. Tiba-tiba ada gitu. Terus, faktor yang terjadi perubahan sosial ini ada faktor internal dan eksternal juga. Faktor internal yang terjadi adalah bertambahnya penduduk dan berkurangnya penduduk akibat kematian dari COVID-19 ini. Terus adanya revolusi, itu dari internal. Sedangkan dari eksternal itu adalah ada lingkungan fisik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau mohon maaf, salah kata atau kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.